lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Adrian, kalau kita bicara jalan tol, kita katakanlah konsep jalan tol zaman now misalnya. Ini kan nggak sekedar jalan bebas hambatan saja, tapi di situ juga ada pengembangan ekonomi, apalagi sekarang namanya ada rest area. Orang pun bisa berkreasi sebetulnya di rest area itu mau ngapain aja. Tapi sebelum kita membahas manfaat-manfaat yang banyak tadi, saya mau tahu dulu perbandingannya Pak Adrian. Kalau pakai jalan yang sekarang, begitu dengan ada jalan tol, apa perbedaan yang paling signifikan? Ya tentunya kalau kita, terima kasih Mas Cikal. Jadi memang jalan tol ini diharapkan bisa memperpendek waktu perjalanan orang ya, atau barang maupun jasa begitu ya. Tol kita ini dibagi jadi 3 seksi. Nah yang memang yang paling padat itu yang seksi 1, yaitu yang menghubungkan antara Solo dengan Yogyakarta. Itu panjangnya 42 km seksi 1 gitu ya. Saat ini kalau kita menempuh dari jalan biasa, jalan nasional, itu kita bisa menempuh jarak kira-kira waktu itu 1 jam, 1,5 jam itu udah bagus itu. Karena saya sudah sempat menghitung. Iya, saya sudah sempat menghitung ya, ada 29 sampai 30 traffic light di sana itu sebetulnya. Kalau dibilang sebetulnya padat cuma mobil sepenuhnya ya tidak juga gitu. Apalagi kalau lagi libur panjang gitu. Nah 1,5 jam. Nah dengan adanya tol itu kan punya batas kecepatan. Betul. 80 km katakanlah kita patuhi 80 km. Maka dari yang tadinya 1,5 jam menjadi hanya setengah jam saja. Jadi kita harapkan Solo Jogja ini menjadi satu kesatuan yang sebenarnya tidak terpisahkan karena sudah ada terhubung dengan jalan tol itu sendiri. Kemudian bandara juga itu yang panjangnya 30 km itu melalui jalan tol. Kalau jalan nasional itu kira-kira 40 something kilometer gitu. Saya pernah pada waktu itu ada libur panjang, saya harus pulang ke Jakarta segera. Itu saya membutuhkan waktu hampir 2 jam. Dan saya terlambat ke sana, tidak bisa taruh bagasi di malamnya di itu ya, di counternya itu. Nah, nanti dengan adanya jalan tol, kalau itu jaraknya hanya 30 km dengan kecepatan rata-rata 80 km, 20 menit. Dari 1,5 jam menjadi 20 menit. Jadi tentunya sangat berarti sekali keberadaan daripada jalan tol ini sendiri. Jadi manfaatnya jelas gitu untuk ininya. Nah, kalau kita bicara penggunanya, kan kita tidak bisa menakar perilaku setiap orang itu sama. Ada yang memang dia bisa teratur, ada yang memang kecenderungannya ya sebaliknya, katakanlah seperti itu. Bagaimana antisipasi dari JMM sendiri agar mengantisipasi orang-orang yang memang ya punya perilaku yang kurang baik misalnya? Ya ini masalah budaya ya, gitu. Saya kira ini kita budaya daripada masyarakat kita dalam menggunakan jalan tol. Kita sering lihat di TV-TV itu ya, ada macam-macam ya, itu kita lihat yang lucu-lucu gitu ya. Nah tapi sekali lagi peran dari kami sebagai pengelola jalan tol itu sendiri adalah tentu yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya, supaya mereka berperan aktif, mematuhi aturan, undang-undang yang ada gitu ya, agar itu sebenarnya untuk mereka sendiri kok gitu ya. Mereka patuh itu untuk keselamatan mereka gitu ya, untuk keamanannya mereka sendiri. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Makanya kita ada media-media yang kita pasang dan juga melalui radio juga itu mengenai bagaimana keselamatan dan juga keamanan daripada pengguna jalan tol itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya juga kita ada aturannya Mas. Jadi sebagai pengelola jalan tol atau badan usaha jalan tol ini sendiri, kita tuh diatur oleh peraturan menteri, yaitu yang kita harus mematuhi yang namanya SPM, standar pelayanan minimal, yang minimum yang harus dipenuhi oleh pengusaha jalan tol. Ini bukan untuk JMM, untuk siapapun pengelola jalan tol gitu ya. Dan JMM ini harus dipatuhi dan juga akan dikontrol dan dimonitor oleh pemerintah. Ada 8 kriteria SPM nih ya. Salah satunya adalah mengenai keselamatan, kemudian juga mengenai aksesibilitas, kecepatannya berapa, tadi mengenai TIP atau rest area gitu ya, terus mengenai lingkungan, kemudian juga mengenai itu ketersediaan mobil untuk kalau ada kecelakaan segala macam, itu menjadi kriteria kita dalam standar pelayanan minimal. Jadi memang kita diawasi oleh pemerintah dan itu akan menentukan nasib kita selanjutnya, karena kalau kita tidak memenuhi SPM, nanti kenaikan tarif kita atau penyesuaian tarif kita bisa ditunda gitu. Jadi pasti itu menjadi fokus kami gitu ya. Sehingga standar minimal tadi sudah akan dipastikan itu akan teraplikasi dengan benar. Betul sekali untuk ininya gitu. Dan tentunya ini kita lakukan ingin menjadi budaya daripada JMM sendiri. Makanya visi misi daripada perusahaan kita ini mendukung daripada SPM itu sendiri gitu. Jadi visinya JMM ini adalah menjadi perusahaan pengelola jalan
jalan tol terbaik, terpercaya, inovatif dan berintegritas gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini tidak hanya jargon gitu, tapi terimplementasi di dalam pelaksanaan kesehariannya sendiri. Termasuk juga pengembangan atau manfaat jalan tol sendiri adalah pertumbuhan ekonomi sebetulnya. Betul. Entah masyarakat yang berada di area di situ yang mereka akan terdongkrak secara ekonomi atau aktivitas ekonomi Jogja Solo yang akan terangkat. Nah ini kajiannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh JMM? Ya baik, ya memang betul. Jadi di dalam visi misi tadi seperti itu. Di dalam misinya itu selain kita bicara mengenai kualitas, lancar, aman dan segala macamnya itu, tapi juga ada satu lagi adalah kita turut mengoptimalkan pengembangan kawasan sekitar. Jadi nanti kita akan membangun jalan tol ini sudah memikirkan bahwa tol ini tol Jogja Solo loh gitu. Jadi dari mulai desainnya aja sudah orang harus sudah terasa nih gitu. Terasa ini Jogja Solo. Ini Jogja Solo gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian pasti di dalam jalan tol itu ada yang namanya rest area gitu ya. Itu standar gitu ya. Rest area juga kita ingin rest area ini betul-betul mencerminkan daripada Jogja Solo itu sendiri gitu ya. Kearifan lokalnya itu kita masukkan di dalam rest area. Tapi tidak hanya itu kan fisik gitu ya. Nah kemudian juga UMKM-nya ini kan banyak orang bilang nih dengan adanya jalan tol, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha dari jalan nasional gitu ya. Nanti kita akan bentuk di dalam rest area itu ada khusus UMKM dan di situ kita akan pilih dan kita akan manage supaya ini yang terbaik dan juga yang menjadi ikon-ikon misalnya kuliner gitu ya, masuk di situ dan kita manage dan kita bekerja sama dengan dia. Jadi bukan dia menyewa gitu enggak. Kita nggak mau hanya sistem kamu bayar sewa terserah. Mereka juga akan kita akan bina. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya jadi banyak yang akhirnya jualannya sama. Masalah jualannya apa semua soto semua apa gitu enggak. Kita mau kembangkan itu menjadi satu itu. Dan kemudian yang kedua adalah kita tidak akan mengembangkan hanya rest area saja. Kita lagi menunggu permen nih, Mas Ikal. Ada permen baru mengenai rest area yang akan muncul katanya. Kami dengar itu akan rest area ini bisa lebih luas lagi. Bisa untuk destinasi, bisa untuk pengembangan wisata komersial gitu ya, dan terkoneksi dengan jalan nasional. Walaupun jalan nasional nggak bisa masuk ke jalan tol ya, artinya tapi rest area-nya bisa. Itu keluar akan segera diaplikasikan. Kita berharap inline. Untuk kita bahas, tapi usai di berikutnya. Baik, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami di Last Stop.